Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dekan FST, Ibu Subekti Nurmawati, yang terhormat Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Inggit Pinarni, Bapak dan Ibu yang terhormat Bapak dan Ibu dosen prodi biologi dan teman-teman mahasiswa sekalian yang pada kesempatan siang hari ini berkumpul untuk di Zoom meeting ini untuk mendengarkan penjelasan mengenai kurikulum baru. Mungkin sebagian dari teman-teman ini ada yang praktikum gitu ya. Jadi yang praktikum tidak apa-apa, tetap mengikuti praktikum karena nanti ada juga rekamannya bisa dilihat kembali di YouTube Prodi Biologi begitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Dan nanti juga kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan pada kesempatan tidak hanya ini. Ya. Baiklah, teman-teman, ini saya izin untuk share screen. Ya, ini apa namanya? Kegiatannya adalah sosialisasi kurikulum baru program studi S1 Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, teman-teman, perubahan kurikulum itu eh, tidak mungkin tidak terjadi begitu ya. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian dinamika masyarakat yang berkembang saat ini, serta adanya kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian menghadapi tantangan global dan sistem pendidikan yang terus berkembang, maka prodi biologi pun melakukan perubahan kurikulum. Ya, di sini perubahan kurikulum itu berlaku di UT secara serempak begitu ya. Nah, di sini tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses pembelajaran, kemudian memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan modern yang tentu saja menekankan pada pembelajaran yang aktif, inovasi, dan relevan dan memiliki relevansi dengan dunia nyata. Tentu saja dalam melakukan sesuatu itu ada yang menjadi dasar. Nah, di sini dasar hukum dari perubahan kurikulum itu ada 5 ya. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Permendikbud yang nomor 53 pada tahun 2023 mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi SPM Dikti yang eh, berikutnya adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI. Ini peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012. Kemudian ada asosiasi profesi, asosiasi program studi sejenis. Kalau kita itu biologi, itu Konsorsium Biologi Indonesia, KOBI. Dan yang berikutnya adalah The Asian Association of Open University AAOU dan ICDE karena UT itu pendidikan jarak jauh, jadi juga memperhatikan ini. Kemudian lembaga akreditasi nasional dan internasional. Nah, untuk implementasi dari perubahan kurikulum itu paling lambat adalah di 16 Agustus tahun 2025. Jadi sejak disampaikan pada tahun 2023
itu implementasinya paling lambat di 2025. Dan untuk UT tentu saja jikalau mengalami perubahan tidak bisa cepat sekali, tetapi harus mempertimbangkan banyak hal dan berkaitan dengan unit-unit yang lain, sehingga implementasinya baru di tahun 2025. Nah, ini adalah untuk acuan kurikulumnya, itu Prodi Biologi, itu mengacu pada KKNI dan Konsorsium Biologi. Nah, untuk perubahan kurikulum ini, dampaknya cukup banyak ini. Ya. Yang pertama adalah terhadap visi misi, tujuan sasaran prodi. Nah, itu sekarang menjadi visi keilmuan. Kemudian tentu saja profil lulusannya juga berubah. CPL, capaian pembelajaran lulusan juga mengalami perubahan. Kemudian perubahan kurikulum ini, kode mata kuliah dan bahan ajar itu juga berubah. Tapi apa namanya? Ada juga yang sekarang masa transisi ya, belum berubah. Kesetaraan mata kuliah itu ada nanti ya. Kesetaraan mata kuliah antara kurikulum yang lama dan kurikulum yang baru. Kemudian ada perubahan mata kuliah dalam paket semester. Nah, ini adalah sesuatu yang baru. Sebelumnya kita tidak memiliki mata kuliah pilihan, sekarang ada mata kuliah pilihan. Kemudian ini juga prodi biologi mengalami perubahan. Yang tadinya ada 14 mata kuliah praktikum, sekarang hanya ada satu mata kuliah praktikum dan 10 lainnya adalah mata kuliah berpraktikum. Nah, kemudian ada juga di sini perubahan layanan tugas akhir program sarjana, TAPS. Nah, ini apa namanya kurikulum program studi biologi tentu saja apa namanya dikembangkan dengan mengacu pada visi misi dan tujuan fakultas dan universitas. Itu harus selaras, ya. Kemudian bersifat dinamis didasarkan pada perkembangan paradigma keilmuan, paradigma pendidikan, capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa dan kebutuhan dari pengguna lulusan prodi biologi. Nah, untuk mengembangkan kurikulum ini, kemarin dari prodi biologi juga sudah melibatkan stakeholder yang berasal dari lulusan atau alumni, itu kemudian pengguna lulusan, kemudian juga mengundang pakar dari berbagai institusi dan perguruan tinggi untuk melengkapi kurikulum yang diubah oleh prodi biologi. Nah, ini pengembangan kurikulum itu menghasilkan struktur kurikulum. Di sini ada susunan mata kuliah yang baru dengan bahan ajar cetak dan non-cetak. Kemudian SKS juga ada perubahan, waktu ujian ada beberapa yang berubah, perubahan. Kemudian ada layanan bantuan belajar juga apa namanya? Materinya tentu saja harus berubah. Layanan ujian serta ada paket arahan tiap semesternya yang juga berubah. Kemudian ini yang visi misi prodi. Nah, tadi visi misi prodi disampaikan bahwa berubah ke arah ke visi keilmuan. Di sini visi prodi biologi adalah menjadi program studi biologi yang unggul dan berkualitas dunia di bidang biologi, khususnya adalah di bidang biodiversitas sumber daya hayati, dengan dilengkapi kemandirian dan kemampuan literasi digital melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Itu adalah visinya, sedangkan untuk misinya itu ada 4.
menyediakan akses pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang berkualitas dunia di bidang biologi dan terapannya, khususnya biodiversitas sumber daya hayati. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan literasi digital mahasiswa. Yang ketiga, mengkaji dan mengembangkan penelitian dalam bidang biologi dan terapannya, khususnya biodiversitas sumber daya hayati. Yang keempat, memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil penelitian bidang biologi dan terapannya, khususnya itu di bidang biologi, di bidang di biodiversitas sumber daya hayati dalam pengembangan masyarakat. Itu itu Nah, itu apa? kemudian profil lulusannya juga berubah. Oh, Di sini oh ada iya. Nah, profil lulusannya ada 4 gitu ya, yaitu sebagai asisten peneliti, di antaranya itu ini ya, praktisi, masuk dalam praktisi itu ada konsultan, analis, kemudian ada wirausaha, juga ada laboran itu masuk juga. Nah, untuk eh, profil lulusan 1 itu ya, lulusan itu nomor 1 itu lulusan itu menguasai prinsip-prinsip biologi untuk menggali potensi keragaman sumber daya hayati dengan memperhatikan kearifan lokal di wilayah Indonesia. Jadi di sini eh, profil lulusan yang diinginkan oleh Prodi itu bahwa ada muatan di sini lulusan Prodi Biologi itu memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah. Kemudian yang berikutnya adalah lulusan memiliki kemampuan literasi digital, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berinovasi, berwirausaha, dan mempunyai daya analisis untuk memperoleh solusi terhadap permasalahan di bidang biologi. Yang ketiga, profil lulusannya itu adalah eh, mengimplementasikan keilmuan biologi untuk mengelola biodiversitas dengan metode biologi dan teknologi yang relevan. Yang terakhir adalah lulusan berkarakter sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki motivasi tinggi, daya juang, kemandirian, kedisiplinan, memiliki integritas dan etika dalam bidang keahliannya. Itu adalah profil lulusan. Kemudian yang berikutnya adalah capaian pembelajaran lulusan. Di sini ada 11 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama adalah eh, diharapkan nanti lulusan tersebut mampu menerapkan nilai-nilai keagamaan, Pancasila, moral, dan etika, kemandirian, dan kewirausahaan dalam pembelajaran sepanjang hayat melalui bahasa tulis dan teknologi terkini. Yang kedua adalah mampu menjunjung tinggi integritas kedisiplinan, memiliki daya juang, kerjasama, peduli, memiliki kepedulian sosial dan terhadap lingkungan, serta bertanggung jawab dalam bidang keahliannya. Yang ketiga adalah mampu menguasai prinsip-prinsip biologi, keragaman sumber daya hayati dan lingkungan dengan memperhatikan kearifan lokal di wilayah Indonesia. Kemudian mampu menguasai konsep aplikasi biologi dan teknologi yang relevan dalam pengelolaan keragaman sumber daya hayati dan lingkungan. Yang kelima adalah mampu menguasai prinsip dasar aplikasi perangkat lunak mutakhir, instrumen dasar, metode dasar untuk analisis dan sintesis pada bidang biologi yang umum dan spesifik. Yang keenam adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah bidang biologi. Yang ketujuh, itu adalah mampu melakukan evaluasi diri, mengembangkan dan memelihara jaringan kerjasama yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam maupun di luar lembaga. Yang kedelapan adalah mampu menyajikan solusi dalam memecah masalah terkait biodiversitas melalui penerapan pengetahuan metode biologi dan teknologi yang relevan.
Kemudian yang kesembilan adalah mampu mengaplikasikan keilmuan biologi pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat, mampu mengelola keanekaragaman sumber daya hayati dalam lingkup biologi dan terapannya, mampu membangun ide kreatif dan menggali potensi keanekaragaman sumber daya hayati untuk memberi nilai tambah dengan memperhatikan kearifan lokal di wilayah Indonesia. Nah, akibat dari perubahan kurikulum itu tentu saja kode mata kuliah itu nanti juga berubah. Jadi teman-teman perlu memperhatikan bahwa pada kurikulum yang baru, kode mata kuliah sudah bukan BIOL, BIOL, tetapi STBI. Gitu ya. STBI itu Sains Teknologi. Ini ST itu FST ya, dari FST, B-nya itu dari biologi. Jadi itu yang perlu diingat nanti, jangan sampai salah. Nah, teman-teman, ini adalah kurikulum yang baru yang akan berlaku di semester depan ya. Ini. Di sini untuk semester 1 itu ada 6 mata kuliah, sama seperti sama seperti kurikulum yang lama ya. 6, hanya ada perbedaannya. Nah, untuk semester 1 itu ada pendidikan kewarganegaraan, kimia, matematika dasar, biologi umum, biologi sel, dan struktur hewan. Ya, ini teman-teman bisa lihat di apa namanya katalog yang terbaru ya. Gitu. Nah, ini di sini ada perubahannya itu, yaitu struktur dan perkembangan tumbuhan. Nah, pada kurikulum yang lama itu, kurikulum lama itu struktur dan perkembangan tumbuhan itu adalah 2 mata kuliah, struktur tumbuhan dan embriologi tumbuhan. Tapi pada kurikulum baru ini itu digabung struktur dan perkembangan tumbuhan. Nah, itu menjadi 4 SKS. Tadinya struktur tumbuhan kan 2 SKS, 1 praktikum gitu ya. Embriologi tumbuhan 2 SKS, 1 praktikum. Tapi pada kurikulum yang baru itu struktur dan perkembangan tumbuhan 4 SKS. Di sini menjadi mata kuliah berpraktik. Berpraktikum ya, kok berpraktik. Berpraktikum. Jadi tetap berada di lab begitu ya, praktikumnya. Nah, karena bahan ajarnya belum tuntas ya, masih apa namanya, masih akan dicetak begitu ya. Jadi di sini ada 4, tadi ada 4 ini ya, 4 bahan ajar yang akan digunakan. Nah, kok langsung semester 3 sebentar. Saya klik tadi. Nah, ini ya. Ini. Begitu ya, teman-teman. Ini mungkin saya tidak bahas satu-satu ya. Nanti teman-teman bisa melihat untuk tadi sudah saya kasih contohnya untuk perubahannya ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan kode mata kuliahnya itu sekarang berbeda. Tapi ada bahan ajar yang kodenya masih apa namanya biol ya. Itu. Jadi teman-teman betul-betul membaca katalognya, ya, jangan sampai salah. Kemudian ini apa namanya semester 3 itu ada bahasa Indonesia, pendidikan agama, belajar di era digital dan biokimia. Nah, ini ada keterangan. Ini nanti ada penjelasannya ya. Ini untuk keterangan di situ. Ini ya.
Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa praktikum itu tinggal satu ya. Praktikum biokimia itu masih praktikum, tetapi yang lainnya itu sudah berubah menjadi berpraktikum. Jadi seperti struktur dan perkembangan tumbuhan. Nah, untuk sistematika hewan ini juga apa namanya merupakan gabungan yang dulunya apa namanya taksonomi avertebrata dan taksonomi vertebrata itu digabung menjadi satu, namanya sistematika hewan. Tuh. Fisiologi tumbuhan masih tetap sama. Jadi ya teman-teman di sini yang eh, berubah itu seperti struktur dan perkembangan tumbuhan itu merupakan gabungan gabungan ya. Ini merupakan gabungan struktur dan perkembangan tumbuhan. Kemudian sistematika tumbuhan juga merupakan gabungan dari taksonomi tumbuhan rendah dan taksonomi tumbuhan tinggi. Itu ada dua mata kuliah yang gabungan sudah. Sistematika hewan itu juga gabungan taksonomi avertebrata dan taksonomi vertebrata. Saya kira itu. Jadi ada juga mata kuliah baru. Ada juga mata kuliah baru seperti etnobiologi, itu mata kuliah baru. Kemudian ada perspektif Gulma dalam biologi. Kemudian apa namanya bioetika, imunologi, publikasi ilmiah, hasil riset biologi. Itu adalah mata kuliah baru. Ya, ini kurikulum. Nah, kemudian eh, pada struktur kurikulum yang teman-teman dapat lihat di katalog, itu ada beberapa istilah, ada beberapa apa namanya singkatan begitu ya. BPR itu artinya mata kuliah ini berpraktikum. Ya, jadi mata kuliah prodi biologi seperti sistematika hewan, sistematika tumbuhan itu BPR. Kemudian kalau yang biokimia itu mata kuliah praktikum, itu apa namanya keterangannya itu PR. Kemudian kalau mata kuliah praktik ini tidak ada di prodi kita, ya itu P ya. Nah, kalau WT itu wajib tutor untuk layanan SIPAS penuh dan SIPAS plus. BW itu bimbingan wajib. Ini untuk non mata kuliah, untuk yang praktik, praktikum, berpraktik dan berpraktikum. Kalau BWO adalah bimbingan wajib online, non mata kuliah, praktik, praktikum, berpraktik dan berprak berpraktikum. Nah, ini untuk jumlah mata kuliah praktikum dan berpraktikum di prodi biologi. Jadi ada 11 yang untuk, oh ini imunologi ini sebenarnya tidak ada nih ya, untuk masuk lagi nih. Jadi hanya 13. Untuk artikel ilmiah dan metodologi penelitian itu apa namanya praktikum. Untuk ini yang nomor 12 imunologi ini nggak ada ya. Jadi hanya 11 kita dan 3 praktikum, 10 berpraktik. Untuk semesternya, struktur hewan ada di semester 1, struktur dan perkembangan tumbuhan di semester 2, embriologi, ekologi, dan sistematika tumbuhan di semester 3. Nah, ini adalah apa namanya metode pelaksanaannya. Jadi untuk struktur hewan,
itu ada tutonnya, juga ada praktikumnya. Jadi nanti ada dua, ya. Demikian juga dengan yang ini ya, struktur sampai mikrobiologi. Nah, tapi kalau untuk biokimia itu metode pelaksanaannya hanya ada praktikum satu instruktur di laboratorium perguruan mitra. Nah, kemudian untuk apa namanya nilai itu juga kalau yang biokimia itu masih sama seperti sekarang, ya, nilai 100% gitu. Itu diambil dari 15 tes, 50 pelaksanaan, dan 35 eh, laporan praktikum. Batas minimal untuk kelulusan 60. Untuk batas kelulusan apa namanya? Untuk praktikum ini masih sama ya, 60. Sedangkan kalau untuk yang berpraktikum ini nilainya untuk nilainya itu adalah 60 proses pembelajaran dan 40 dari UAS. Gitu. Jadi teman-teman nanti tetap harus membuat laporan dan itu laporan diunggah di eh, laman yang sekarang juga dipakai oleh teman-teman. Nah, yang berikutnya itu adalah tugas akhir program. Nah, untuk di FST itu apa namanya layanan tugas akhir program ini apa namanya untuk UT itu harus menyediakan 4, tapi program studi itu menyediakan 2. Nah, prodi biologi itu menyediakan artikel ilmiah dan ujian komprehensif tertulis atau UKT, ya. Untuk skripsi atau proyek itu prodi biologi tidak memilih layanan tugas TAPS itu. Nah, jadi untuk tugas akhir program sarjana nanti, teman-teman boleh memilih salah satu. Tidak, kalau sekarang kan dua-duanya ya. Ada ujian komprehensif juga harus apa namanya membuat karir gitu ya. Karir. Nah, kalau yang semester depan itu teman-teman boleh memilih mau ujian komprehensif saja atau aril. Gitu. Nah, ini ujian komprehensif tertulis, itu tesnya tertulis seperti biasa ya, berupa uraian. Kemudian ada tuton tapnya juga atau TT, tatap muka tap. Kemudian ada nanti pembimbingan melalui web sinkronus dengan 3 kali pertemuan. Nah, untuk prasyarat TAP ini juga ada, yaitu ekologi, fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan, genetika, mikrobiologi. Masih sama seperti yang saat ini. Nah, kalau untuk artikel ilmiah, karya ilmiah tertulis, ketentuannya itu mengikuti pedoman MKWI 4560 ya. Nah, untuk modus pembimbingannya sama seperti sekarang, apa namanya, online juga. Juga ada 4 kali tutorial web. Eh, Hanya yang bedanya adalah kalau sekarang karya ilmiah itu SKS-nya 0, kalau ini Aril itu nanti SKS-nya akan sama dengan UKT. Nah, ini adalah mata kuliah prasyarat tugas akhir program sarjana, ya. Ini 6 dan ini harus sudah ditempuh oleh mahasiswa supaya bisa ikut TAPS. Dan apa namanya? Ada prasyarat nilai. Nah, ini adalah perubahan Karil menjadi Aril ya.
karir pada kurikulum yang lama itu 0 SKS, seperti yang saya sampaikan tadi, berubah menjadi Aril pada kurikulum baru itu 6 SKS. Nah, karir yang statusnya sudah lulus itu dikonversi menjadi grade, menjadi nilai dengan ketentuan karir mulai itu di 2022.2 atau 21 genap ya. Itu kalau skornya kurang dari 75 itu sampai 75 ya. It- kurang dari 75 itu C, tapi 75 sampai 84,9 itu nanti akan dikategorikan B. Kalau di atas 85 itu A. Nah, untuk karir yang statusnya lulus atau L sebelum tahun 2022.2 itu kan tidak ada skornya ya. Nah, itu akan dikonversi menjadi C. Karir yang statusnya TL atau tidak lulus dikonversi menjadi tidak ada grade atau E. Nah, ini juga masih apa namanya kita masih menunggu dulu gitu ya keputusan dari tingkat universitas. Nah, kalau ini mahasiswa tentu harus mengulang ya karena kan TL yang tidak lulus. Mahasiswa yang sudah mempunyai artikel yang dipublish di jurnal internasional maupun nasional atau proceeding itu dapat dikonversi menjadi kelulusan ARIL dengan grade sesuai dengan ketentuan. Jadi range-nya sama seperti yang di atas ini tadi ya, dari C sampai A. Nanti ada ketentuan yang akan diatur. Nah, mengenai kelulusan, nah semua mata kuliah inti itu harus lulus ya. Untuk nilai TAPS baik yang UKT maupun ARIL tadi ya, itu minimal C. Nilai mata kuliah praktik, berpraktik, praktikum, berpraktikum itu nilainya minimal C. Nah, untuk SKS lulusan itu masih sama seperti yang kurikulum lama 144. Kemudian yang berubah di sini indeks prestasi kumulatif. Nah, biasa waktu yang lama itu adalah 2, sekarang 2,5. Nah, ini mulai berlaku di 2026 genap. Jadi untuk mahasiswa yang sekarang semester 8 gitu ya, itu ada transisi di sini ya, 3 semester untuk itu. Dan tentu saja harus memenuhi semua berkas kelulusan ya. Nah, ini juga perlu teman-teman apa namanya cermati ya, katalog kurikulum baru. Nah, ini teman-teman eh, untuk menjadi acuan itu jangan sampai salah. Yang digunakan ini yang terbaru ya. Kemudian kalender akademik itu juga ini dapat di eh, download, dapat dilihat di websitenya UT gitu ya. Ini. Nah, ini jadwal admisi dan registrasi mata kuliah. Nah, untuk jalur yang non RPL atau jalur apa namanya alih kredit ya zaman itu tanggal 5 sampai tanggal 5 Agustus itu sudah bisa melakukan admisi ya. Kalau yang untuk RPL itu dari 19 Mei jadi hari Senin besok ya sampai 22 Juli tahun 2025. Untuk registrasi mata kuliah mahasiswa baru di 7 Mei sampai 8 Agustus, mahasiswa lama di 19 Mei sampai 8 Agustus. Nah, teman-teman, tanggal-tanggal seperti ini tuh harus dicatat gitu ya. Karena apa namanya? Supaya tidak terlewat. Nah, kalau ini berikutnya adalah mitra praktikum kita masih apa namanya? Sama ada 39 mitra gitu ya. Dan kita berpraktikum ada di situ ya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai kesetaraan mata kuliah. Nah, kesetaraan mata kuliah untuk mahasiswa lama itu ya, mata kuliah yang telah ditempuh
dan dinyatakan lulus pada kurikulum lama, tetapi pada kurikulum baru itu tidak ada lagi mata kuliah tersebut, maka mata kuliah tersebut akan disetarakan, ya. Nah, kesetaraan itu tentu saja ada pertimbangan akademiknya dan tidak merugikan mahasiswa. Nah, kemudian mata kuliah pengganti paket semester. Perubahan paket semester antara kurikulum lama dan kurikulum baru ini itu menyebabkan ada eh, mata kuliah pengganti pada paket semesternya di kurikulum baru. Nah, itu nanti juga apa namanya mahasiswa perlu mencermati hal ini ya. Nah, ini adalah contoh kesetaraan mata kuliah salah satunya ya. Nah, untuk struktur hewan itu disetarakannya dengan struktur hewan juga, dengan praktikum struktur hewan juga. Jadi kalau mahasiswa sudah mengambil eh, struktur hewan teori, tapi praktikumnya belum, nah itu mahasiswa tidak perlu mengambil mata kuliah ini lagi, ya. Kode ini tidak perlu diambil lagi. Nah, untuk kimia dasar itu disetarakannya dengan kimia dasar, biologi sel dengan biologi sel, biologi umum dengan biologi umum, matematika dasar itu dengan kalkulus. Nah, karena sekarang kalkulus tidak ada di mata kuliah apa di kurikulum baru, yang ada adalah matematika dasar. Jadi yang sudah mengambil kalkulus 1 itu nanti disetarakan dengan matematika dasar, tidak perlu mengambil apa namanya mata kuliah matematika dasar. Pendidikan kewarganegaraan, ya. Kemudian struktur dan perkembangan tumbuhan. Nah, ini bagi mahasiswa yang sudah mengambil struktur tumbuhan atau embriologi tumbuhan, itu tidak perlu lagi mengambil mata kuliah kode ini ya, karena itu sudah disetarakan. Demikian juga untuk ekologi, ya. Kemudian ini embriologi hewan juga. Nah, di sini ada mata kuliah eh, belajar di era digital. Belajar di era digital ini, kalau apa namanya, ini ada disetarakan dengan ini ya, dengan ekologi manusia karena ini tidak ini baru ya. Kemudian kayak seperti apa namanya hidrobiologi itu sekarang juga tidak ada. Nah, itu nanti juga ada kesetaraannya. Nanti untuk kesetaraan ini akan apa namanya disampaikan juga ke mahasiswa ya untuk yang lengkapnya. Nah, berikutnya adalah mengenai contoh perubahan paket untuk prodi biologi. Nah, kita kodenya prodi biologi itu masih tetap sama 78. Jadi untuk kode prodi tidak ada perubahan. Nah, untuk mahasiswa SIPAS semester 1 eh, 2024 genap gitu ya. Isi apa namanya paketnya itu eh, yang lama ya, yang sekarang ya ongoing gitu ya. Itu adalah kalkulus 1, kimia dasar, pendidikan kewarganegaraan, kemudian apa namanya ISBD, bahasa Indonesia dan biologi umum. Nah, nanti eh, dia semester depan itu kan dia semester 2 ya. Itu ada yang berubah gitu ya untuk paketnya. Nah, kalau mahasiswa yang eh, semester 1 atau ini adalah paket untuk kurikulum yang baru, ini yang lama ya. Ini yang baru itu nanti ada matematika dasar, jadi bukan lagi kalkulus tapi matematika dasar, kimia dasar masih tetap gitu ya. Pendidikan kewarganegaraan juga, kemudian biologi. Itu adalah eh, paketnya ya. Nah, kalau ini untuk mahasiswa SIPAS semester 2 ya. Nah, di sini
yang tadinya itu Pancasila ya, itu diganti menjadi struktur hewan. Gitu. Nah, ini nanti juga eh, contoh perubahan paketnya juga akan disampaikan kepada mahasiswa ya. Saya kira itu ini yang untuk kesetaraan tadi ya, lanjutannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya Ya, kembalikan kepada eh, Bu Hikmah. terima kasih banyak Bu Novi untuk penjelasannya terkait dengan kurikulum baru ya, program studi biologi. Jadi banyak banget nih hal-hal yang memang harus diperhatikan ya, mulai dari perubahan kode mata kuliah ini sendiri, ataupun beberapa hal dari penyetaraan mata kuliahnya, serta pergantian dari mungkin praktik menjadi praktikum yang menjadi berpraktik beberapa mata kuliah. Ya, mungkin kita lanjut aja ya ke sesi tanya jawab. Ya, mungkin untuk teman-teman mahasiswa semua yang ada pertanyaan bisa mengangkat tangan, bisa menggunakan icon yang raise hand, atau bisa juga bertanya lewat chat box. Tapi saya akan tetap memprioritaskan pada yang bertanya ya, dengan cara mengangkat tangan, lalu kemudian membuka speakernya, nanti bisa menanyakan langsung kepada Bu Novi dan kita semua para dosen yang ada di sini. Di sini udah ada pertanyaan lewat chatbox, Bu. Saya langsung bacain aja ya sambil menunggu yang raise hand. Dari CNS Siregar. Bu, izin bertanya, kalau yang RPL itu saya ambil non-sipas, jadi mata kuliahnya dipilih sendiri. Jadi apakah itu akan sesuai dengan kurikulum atau sesuai dengan katalog yang barunya nanti di semester 2? Ya, terima kasih. Hmm, Nah, ya kalau untuk yang apa namanya non sipas itu lebih apa namanya lebih mudah ya sebetulnya. Jadi eh, mata kuliah yang eh, misalnya seperti tadi ada bioinformatika gitu. Ini misalnya sudah semester 8 gitu kan. Apakah saya harus mengambil bioinformatika? Nah, sekarang bioinformatika itu hmm, sudah disetarakan gitu ya. Bioinformatika sudah disetarakan. Itu jadi kalau misalnya hmm, nah, bioinformatika misalnya sudah disetarakan dengan eh, mata kuliah yang sudah teman-teman ambil, berarti teman-teman tidak perlu mengambil eh, bioinformatika lagi, begitu ya. Jadi nanti ini memang kesetaraan itu akan di-share kepada mahasiswa, jadi mahasiswa bisa memilih, begitu ya. Bukan memilih ya, bisa melihat begitu ya, eh, apa namanya kesetaraan itu. Oh ya, tadi saya agak terlewat ya. Untuk kurikulum yang ini, untuk kurikulum saat ini, yang kurikulum baru itu ada mata kuliah pilihan. Iya, saya sampai terlewat tadi mata kuliah pilihan. Nah, seperti ini ya. Ada agripreneurship sama pemberdayaan masyarakat. Itu adalah mata kuliah pilihan. Jadi kalau misalnya mata kuliah itu pilihan, mahasiswa memilih salah satu. Boleh mengambil mata kuliah agripreneurship atau pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak dua-duanya diambil gitu, tidak. Yang kalau pilihan ya. Terus bentar, ini yang pilihan selain itu apa? Nah, seperti ini. Mikrobiologi lingkungan, ekologi laut, metabolisme pilihan. Jadi, mahasiswa memilih satu di antara tiga mata kuliah ini yang apa namanya diregistrasikan. Jadi ini bukannya tiga-tiganya harus diambil, tidak, tapi pilih salah satu. Nah, gimana kalau eh,
untuk kesetaraannya gitu ya. Kalau ada yang sudah mengambil mikrobiologi itu berarti dia tidak perlu lagi ya mengambil untuk mata kuliah pilihan yang ini gitu ya. Tuh, gitu. Terus seperti apa namanya imunologi itu juga jika sudah mengambil yang kimia organik itu imunologinya tidak perlu diambil lagi seperti itu ya. Iya, Ya, silakan Baik Mah. Iya, terima kasih. mm-mm. Cukup jelas ya. Semoga untuk Mbak CMS Siregar ini pertanyaannya sudah bisa terjawab. Mungkin ada banyak pertanyaan, lebih banyak lewat chatbox nih Bu. Iya. Saya langsung ya, yang nanti agak ada persamaan, mungkin saya akan skip ya. Lanjut dari pertanyaannya dari Tania. Mbak Tania bertanya, apakah MK berpraktikum itu dan jadwal praktikumnya apakah bisa disesuaikan dengan jam kerja? Mengingat mahasiswa di sini juga ada yang sambil bekerja. Terkait dengan praktikum, kayaknya ada lagi Bu pertanyaan yang sedikit lebih mirip nih. Tadi ada yang sempat bertanya soal apakah mulai semester depan berarti artinya saya akan ikut mata kuliah berpraktikum. Ya. Jadi ini kalau untuk mata kuliah berpraktikum itu eh, pelaksanaannya masih sama saat ini berada di lab mitra gitu ya. Ini juga berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan mitra gitu ya. Kalau untuk yang wilayah eh, Jakarta, Bogor itu kemudian Jogja itu biasanya di Sabtu dan Minggu gitu Surabaya juga di beberapa daerah itu Sabtu dan Minggu, tapi ada juga yang di hari kerja, misalnya apa namanya di Palembang itu di hari kerja. Jadi itu untuk jadwalnya itu kesepakatan antara mahasiswa dengan mitra atau yang pada saat ini di Jambi. Jambi itu tidak Sabtu Minggu karena saat ini dari Universitas Jambi itu tidak ada kegiatan di hari libur begitu ya. Itu jadi mengikuti itu. Jadi, tapi kalau misalnya teman-teman eh, ada yang tidak dapat eh, mengikuti tatap muka begitu ya, gitu ada pertimbangan-pertimbangan eh, tertentu itu baru kita bisa mengikutkan ke yang online begitu ya. Tetapi untuk prodi biologi kita lebih mengutamakan untuk praktikum tatap muka gitu ya. Karena eh, berbeda jikalau teman-teman itu eh, praktikum di laboratorium. Jadi itu. Nah, kemudian tadi kalau yang eh, praktikum di apa namanya berpraktikum di laboratorium itu juga sama nanti mahasiswa melakukan apa namanya praktikum kemudian mengunggah apa namanya laporannya tetap di aplikasi gitu ya tapi nanti eh, apa namanya mahasiswa itu juga eh, mengerjakan tuton yang biasa gitu ya jadi satu kode itu nanti memang ada dua apa namanya Tuton satu sendiri dan itu apa namanya untuk praktikum itu sendiri itu nilainya nanti akan digabung gitu nilainya gabungan itu praktikum dan eh, nilai tuton itu Bu Hikmah. Ya, untuk yang praktikum semoga bisa terjawab ya. Jadi semua pertanyaan mungkin yang berhubungan dengan praktikum bisa sambil mewakili. Nanti kalau memang ada perbedaan, saya akan uh,
Ya. Nge-freeze atau bagaimana? Halo, kayaknya saya nge-freeze ya. Udah Bu, itu Bu Hikmahnya yang nge-freeze Bu. Ya, baik. Yang berikutnya ini tadi Tania ya. Tadi, tadi sudah. Dan Felix ya, Felix Christian. Untuk mahasiswa semester 8 untuk masalah karir atau lainnya, apakah ada yang berubah? Nah, kalau untuk mahasiswa semester 8, eh, sudah, ini Felix sudah menempuh, apa namanya, TAP belum ya? Kalau misalnya sudah menempuh TAP, dan karirnya misalnya belum lulus, itu kan berarti disuruh milih salah satu ya, berarti sudah tidak perlu untuk apa namanya mengambil aril ya, gitu. Kemudian mata kuliah yang sudah diregistrasikan itu nanti akan yang sudah ditempuh itu akan eh, apa disetarakan, yang sudah ditempuh akan disetarakan. Tetapi kalau misalnya sudah ditempuh nilainya itu gitu ya, atau nilainya itu maka harus ngulang. Terus kalau tadi juga ada ketentuan bahwa nilai minimal itu C gitu ya, berarti yang itu harus diulang karena eh, apa namanya untuk sebentar. Nih, untuk ini tadi Felix tadi eh, untuk masalah karir ya, masalah karir. Kalau misalnya sudah mengambil TAP tapi karirnya misalnya belum lulus, apa namanya TAP-nya sudah lulus, berarti ah, sudah tidak perlu mengambil arir lagi, ya. Ini kalau yang siapa Anita ya? Ya, Bu Novi, mohon maaf. Tiba-tiba keluar. Maaf sekali. Ini sekarang suaranya sudah bisa terdengar kembali. Tes. Halo? Iya, sudah. Ya, oke. Bu Novi, mohon maaf sebelumnya. Jaringannya tiba-tiba apa? Tiba-tiba nggak ada sinyal dan keluar. Ya, oke. Mohon izin kembali untuk teman-teman mahasiswa. Saya mohon maaf untuk gangguan koneksinya. Mungkin saya pimpin kembali ya untuk beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Tadi kayaknya ada yang raise hand ya. Ada dua nih. Ada kita mulai dari mungkin Kuku Dwi Prayoga terlebih dahulu ya. Ya, mohon maaf untuk teman-teman mahasiswa yang pertanyaannya belum terjawab, bisa kembali mengetikkan lagi di chat box. Soalnya saya sempat hilang tadi. Mungkin saya kasih pertanyaan dulu kepada yang raise hand, yaitu Mas Kukuh Dwi Prayoga. Silakan Mas dengan pertanyaannya. Halo, apa sudah terdengar? Ya, terdengar Mas dengan jelas. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Nopi, selamat siang Mbak Ika. Mhm. Saya punya pertanyaan terkait tentang tipe kurikulum lama dan yang kurikulum baru ini. Saya kan sudah mengikuti mata kuliah teori sistematika hewan dan tumbuhan versi kurikulum lama kan, yang golongan taksonomi, struktur, dan embriologi, plus sama genetika. Tapi belum berpraktikum. Nah, apakah nilainya digabung dan nilainya jadi lebih kecil dari sebelumnya? Saya tinggal tinggal dua mata kuliah lagi, itu fisiologi hewan dan biokimia aja. Gimana ya kira-kira Bu Novi? Ya, Terus juga mengenai mata kuliah ekologi laut dan mikrobiologi laut kan itu masuk mata kuliah pilihan di kurikulum baru kan ya. Itu betul. nilainya nggak apa-apa atau nanti dikonversikan ke mata kuliah yang belum selesai? Seperti asas manajemen itu bagaimana Bu Novi? Yaudah Tadi itu aja Bu. Ya, Bu Novi.
Ya, heeh. Tadi eh, yang tentang itu ya, kesetaraan tadi yang ekologi Mm-mm. laut ya, sudah mengambil ekologi laut gitu ya. Saya juga sudah mengambil mikrobiologi dan mikrobiologi lingkungan juga. Oh, berarti kalau sudah mengambil ekologi laut, berarti itu kan mata kuliah pilihan ya. Hmm. Jadi ya sudah tidak perlu mengambil apa namanya, ya sudah langsung di apa namanya disetarakan itu ya. Terus apa tadi lagi struktur ya. Mm. Struktur dan apa embriologi tumbuhan ya. Semuanya Bu, yang hewan dan tumbuhan udah saya ambil semuanya. Cuman pengecualian untuk yang fisiologi hewan dan biokimia. Sisanya tinggal itu, Bu. Tinggal dua mata kuliah Dan itu. Dan tapi genetika belum udah yang teori udah saya ambil. Kalau belum Tinggal yang ngambil yang praktik-praktiknya itu. berpraktiknya. ya, Praktikumnya maksudnya. kalau fisiologi apa namanya tumbuhan itu fisiologi tumbuhan itu kesetaraannya adalah fisiologi tumbuhan dengan praktikum fisiologi tumbuhan. Jadi kalau misalnya apa namanya eh, belum mengambil mata kuliah fisiologi tumbuhan, itu berarti ya semester depan mengambil. Tetapi kalau misalnya begini, eh, apa namanya embriologi tumbuhan itu belum mengambil, tapi struktur tumbuhan kan sudah mengambil ya mata kuliah itu. Nah, itu embriologi tumbuhannya itu tidak registrasi, tidak mengambil lagi itu karena struktur dan perkembangan tumbuhan itu kesetaraannya adalah 4 mata kuliah ya, yaitu struktur tumbuhan, embriologi tumbuhan, praktikum struktur tumbuhan, praktikum embriologi. Kayak gitu, Koko. Iya. Tapi apakah saya berarti nggak perlu ngambil mata kuliah yang berpraktiknya untuk semester kurikulum barunya? Ya, kalau karena apa namanya sudah disetarakan. Jadi misalnya fisiologi tumbuhan itu praktikumnya belum ambil gitu ya, Iya. ikut. Hmm. Tapi kan teorinya sudah ya. Mm-mm. Berarti ya sudah disetarakan begitu. Jadi tidak perlu mengambil mata kuliah fisiologi tumbuhan lagi gitu. Untuk apa namanya? Tidak perlu mengambil mm, mata kuliah praktikum karena kodenya kan sudah satu itu ya. Oh, Nah, berarti saya nggak perlu ngambil yang semua ini yang sudah yang teori udah, berarti saya nggak perlu praktik ya, Bu? iya, itu adalah salah satu dampak dari eh, apa namanya perubahan tersebut dan apa namanya penggabungan mata kuliah gitu. Tapi nilainya kira-kira akan lebih kecil nggak, Bu? Kira-kira Nah, hasil konservasinya? nilainya itu misalnya seperti struktur tumbuhan begitu ya. Hmm. Eh, Kemudian praktikum struktur tumbuhan gitu. Nah, itu kita ambil nilai yang terbaik gitu. Jadi tidak merugikan mahasiswa gitu ya. Kemarin kesepakatannya anu apa namanya? Bukan kesepakatan ya, tetapi apa namanya? Keputusan eh, dari universitas ya. Itu eh, tidak merugikan mahasiswa gitu. Oh, berarti nggak apa-apa ya. Terus, Bu, kalau misalkan di kurikulum barunya saya belum ngambil yang etnobiologi sama bioetika, jadi gimana, Bu? Berarti saya ngambil lagi Enggak, karena gini, misalnya seperti eh, apa namanya? Bioetika ya. sama etnobiologi dan imunologi kan karena nanti Nah, bioetika itu misalnya misalnya di sini disetarakannya dengan fisika umum gitu ya. Nah, kalau fisika umum duanya sudah mengambil gitu, berarti udah nggak perlu mengambil lagi bioetika gitu karena semua mata kuliah dari kurikulum lama itu sudah disetarakan gitu. Jadi tidak ada mata kuliah dari kurikulum lama itu yang tidak ada kesetaraannya gitu. Jadi apa namanya teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Saya sudah ngambil nanti terus jadi hilang gitu ya. Itu nggak ada gitu. Jadi semua mata kuliah di kurikulum lama itu disetarakan di kurikulum baru.
gitu. Dan apa namanya, eh, untuk yang satu mata kuliah kurikulum baru kesetaraannya 4, berarti kalau salah satu dari 4 sudah diambil, berarti sudah tidak mengambil di kurikulum baru gitu. Oh, oke oke Bu. Nah, berarti Oke, Mas. saya berarti yang pilihan soal ke mata kuliah lagi saya nggak perlu yang agripreneurship sama pemberdayaan masyarakat juga berarti saya nggak perlu ngambil lagi kan ya? Iya, karena kan sudah mengambil sudah mengambil pengantar manajemen ya. Eh, Kalau sudah pengat mengambil pengantar manajemen berarti tidak usah mengambil agripreneurship atau pemberdayaan masyarakat gitu karena apa namanya, penyetaraannya itu gitu. Ya. Ya. Untuk Mas Kuku mungkin saya bisa akhiri terlebih dahulu ya karena banyak ya, sekali ya, yang raise hand. Mohon maaf sebelumnya. ya nggak apa-apa. Mungkin Ya terima kasih Bu atas jawabannya Bu Novi. Terima kasih juga Ya, Bu Hikmah. sama-sama. ya, mohon maaf ya Mas Kuku. Bu Novi terima kasih banget untuk jawabannya. Ini ada sepertinya Bu Nurma, Bu Dekan ingin menambahkan Bu Ya, penjelasan dari Bu Novi. Oh ya, silakan Ibu. saya kira tadi yang disampaikan oleh Bu Novi betul bahwa prinsipnya UT tidak akan merugikan para mahasiswa. Sehingga para mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah sebelumnya yang tidak ada di kurikulum baru itu akan disetarakan yang disampaikan sama Bu Novi tadi. Jadi para mahasiswa diharapkan tidak khawatir dengan adanya kurikulum baru ini. Bahkan ada yang malah diuntungkan gitu ya. Tapi ini sebagai implementasi dari kurikulum baru yang memang tidak akan memuaskan semua pihak. Intinya jangan sampai merugikan. Jadi kalau misalnya contoh adalah tadi ada yang bertanya sudah lulus TAP tapi belum lulus Karil gitu ya. Jadi pada kurikulum baru nanti sudah dibebaskan karena TAP-nya sudah lulus gitu. Nah, TAP sebelumnya 4 SKS, sekarang menjadi 6 SKS. Nah, otomatis di kurikulum baru yang tadi 4 SKS akan langsung dimasukkanlah di dalam LKAM-nya nanti 6 SKS untuk TAPS-nya seperti itu. Jadi ya itulah diuntungkan seperti itu. Gitu ya Bu Novi ya. Iya, betul. Terima kasih, Bu Nurma. Ya, terima kasih Bu Nurma untuk penjelasannya. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin bisa menyesuaikan ya pertanyaannya ya. Kalau merasa bahwa sudah cukup mewakili dari jawaban-jawaban yang sudah disampaikan Bu Novi ataupun Bu Nurma, mungkin tidak perlu disampaikan kembali ya. Soalnya kita juga punya keterbatasan waktu. Mungkin saya tetap akan memprioritaskan yang raise hand terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Mbak Suha. Mbak Suha, angkat tangan ya. Silakan Mbak, saya persilahkan. Baik, mohon izin Ibu Nopi dan Ibu Hikmah. Saya izin bertanya, saya merupakan mahasiswa baru ya dari Universitas Terbuka Bogor. Tadi sesuai pemaparan Ibu Nopi bahwasanya di semester 1 itu ada 6 mata kuliah. Tapi di MyUT saya kebetulan ada hanya 5 kuliah dan matkul struktur hewan itu tidak ada. Bagaimana Ibu? Eh, apa sih tadi non sipas apa sipas ya tadi ya? Saya SIPAS Sipas. non TM ya. Oh, kalau sipas itu apa paketnya sudah apa namanya sudah menjadi satu gitu ya. Jadi kalau yang kurikulum sekarang itu kan eh, apa namanya kurikulum sekarang itu untuk semester 1 itu kalkulus, kimia dasar, ISBD, biologi, bahasa Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan. Ini masih kurikulum apa namanya? Siapa tadi namanya Suha ya? Suha Ibu, betul. Suha kan semester satunya itu kan sekarang ya, bukannya eh, semester depan kan? Iya betul Ibu Saat ini sekarang. kan? Nah, kalau Ya, saat ini kan masih kurikulum lama, belum kurikulum baru ya. Kurikulum baru itu baru akan diterapkannya semester depan gitu. Jadi kalau yang sekarang, Suha sekarang apa namanya mata kuliahnya kan kalkulus 1, kimia dasar 1, ISBD, biologi umum, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu. Itu yang sekarang. Nah, pada saat penerapan kurikulum baru nanti
Suha itu sudah semester 2, begitu ya. Nanti yang diambil adalah mata kuliah yang ada di semester 2, gitu. Coba dilihat katalognya ya, Suha ya, untuk semester 2 apa aja. Nah, itu. Gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Nanti kalau belum jelas bisa tanya ke Ibu PA-nya. Ya, UT Bogor, Ibu Heni. Baik, Ibu. Sudah masuk ke WA grupnya belum? Kebetulan belum, Ibu. Belum. Oh, Ya, Ya, oke. nanti menghubungi Bu Heni kalau gitu. Mm-mm. Ya, minta supaya dimasukkan. Masuk ke dalam baik. grup ini kan Mbak Suha ya, ke dalam grup yang FST, Biologi 1, 2, 3. 1 atau 2 atau 3. Sudah masuk? Mm-mm. Kebetulan belum. Oh, Oh, belum juga. oke. Boleh minta tolong kirimkan saja nomornya di chat, nanti akan dimasukkan ke dalam grup mungkin. Baik, Jadi Ibu. informasi nanti akan ada di situ ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Bu Novi, terima kasih untuk jawabannya. Masih banyak banget nih kayaknya yang raise hand. Mungkin yang sudah dijawab pertanyaannya bisa dimatikan dulu ya tombol raise hand-nya biar nggak 2 kali. Pertanyaan berikutnya itu dari Mas Dionisius Mardian. Silakan Mas untuk pertanyaannya. Oh, ini aku udah tes, udah Tur. masuk belum Oh, suaranya? udah suaranya. Makasih. Mau bertanya, ini aku udah tulis di chat juga sih. Yang pertama Oke. itu untuk mata kuliah yang pilihan, pilih salah satu. Tadi kan Ibu udah bilang kayak begitu kan. Cuman aku tuh udah ngambil 2 dari antara 3 yang tadi dikasih contohnya kayak apa? Ekologi laut sama Ya, mikrobiologi lingkungan. iya betul, ya dua itu. Nah itu nanti bagaimana konversinya. Terus abis itu kan pertanyaan kedua aku udah dijawab tadi untuk yang praktikum berarti nggak usah. Terus yang ketiga itu aku kan masuk di UT ini lewat jalur RPL. Jika Nah, ada mata kuliah yang di apa eh, apa yang di kurikulum baru yang kemungkinan bisa ditransfer lagi, apa bisa ditransfer gitu. Terus yang terakhir, untuk mata kuliah yang tidak lulus di kurikulum sebelumnya dan nggak ada di kurikulum baru, itu nanti bagaimana jadinya kayak gitu? Dihapuskan atau bagaimana? Terima kasih. ya. Jadi kalau misalnya ada, langsung aja ya, Bu Hikmah. Silakan Bu Novi. Maaf. Kalau ada yang apa tadi mata kuliah yang tadi ya, yang 2 tadi, yang ekologi laut sama mikrobiologi lingkungan, yaitu kesetaraannya hanya ada 1 di apa mikrobiologi apa namanya lingkungan gitu ya. Nah, kemudian eh, apa namanya yang berikutnya tadi yang apa namanya yang tidak ada ya. Yang ini Bu, apa? Yang kalau misalnya saya dari APL, terus ada mata kuliah yang di kurikulum baru itu, Oh. Sama dengan yang itu ya, yang yang apa RPL yang lama gitu ya. ya apa bisa Apa ditransfer bisa atau diambil lagi gitu ya. Nah, eh, kalau untuk RPL itu kan hanya 1 kali boleh di apa namanya oke. ditransfer diakuinya gitu ya. Jadi tidak itu. Terus yang terakhir untuk mata kuliah yang tidak lulus di kurikulum lama sebelumnya itu, kalau nggak ada di kurikulum baru itu gimana jadinya? Kalau nggak ada Apa? ya. eh, Nah, kalau misalnya yang lama itu nggak apa namanya eh, itu kan yang lama itu misalnya kayak hidrobiologi. Hidrobiologi itu di kurikulum baru tidak ada ya kan? Tapi kan hidrobiologi pada waktu itu belum lulus ya kan? iya, Nah, berarti mengambil mata kuliah yang disetarakan di hidrobiologi itu. Hidrobiologi disetarakan dengan apa itu yang diambil gitu. oh, oke. Soalnya kayak tadi juga di chat kalau nggak salah ada yang tanya kayak fisika Mm, 2 itu ada yang nggak lulus katanya yang dapat E. Nah terus mm. yang di kurikulum baru itu kan nggak ada fisika 2. Nah itu kayak gimana Bu? Ya, kalau fisika umum 2 itu di apa namanya di kurikulum baru itu eh, penyetaraannya memang tidak bisa sama persis, jadi penyetaraannya itu dengan bioinformatika. Jadi mahasiswa tidak perlu mengambil mata kuliah bioinformatika lagi. Seperti itu.
Itu. Jadi ada memang beberapa mata kuliah yang kesetaraannya itu memang pas ya, cocok gitu. Tapi ada mata kuliah yang apa namanya kesetaraannya tidak sama gitu. Ini mengapa kok apa namanya kok terjadi seperti itu? Nah, itu tadi berangkat dari bahwa kita tidak ingin mahasiswa itu apa namanya dirugikan gitu ya. Jadi itu tadi. Kalau fisika umum 2, karena fisika itu kita hanya akan ada satu ya, mekanika dan kalor, dan itu fisika 1 apa namanya disetarakan dengan mekanika dan kalor, sedangkan fisika 2-nya dengan apa namanya bioinformatika itu. Jadi tidak perlu mengambil mata kuliah itu lagi ya. Kecuali kalau misalnya nilai apa fisika umum 2-nya misalnya E atau misalnya D, ingin dapat yang lebih baik, mengambil bioinformatika itu apa namanya bisa itu ya. Oke, itu aja sih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Teman-teman mohon maaf, mungkin itu keterbatasan waktunya untuk pertanyaannya saya cut sekitar jam 15.25 ya. Mungkin saya akan kembali lagi kepada yang raise hand terlebih dahulu. Ini ada beberapa. Yaitu mungkin saya mulai dari Ibu Mbak Siti Nur Adinda. Silakan Mbak dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Hikmah. Selamat sore Bu Novi. Saya izin bertanya Bu. Semester 8 ini kan saya punya, saya lihat di LKM saya kan, saya punya praktikum embriologi tumbuhan sama fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan ya Bu ya, kalau nggak salah. Terus saya lihat di LKM saya, ternyata saya embriologi tumbuhannya saya belum lulus Bu. Jadi kira-kira bagaimana solusinya Bu? Gitu. Saya kan belum lulus praktikum juga, saya belum praktikum. Terus saya juga nggak lulus di teorinya Bu. Kira-kira bagaimana ya Bu? Terima Mbak kasih. Siti langsung aja maaf. Mbak Siti ini apa namanya struktur tumbuhannya sudah lulus belum? Sudah Bu, saya juga udah praktikum. Nah, kalau misalnya struktur tumbuhan sudah lulus, sudah juga praktikum, kan tadi struktur dan perkembangan tumbuhan itu satu kode mata kuliah ada kesetaraannya 4, ya kan? 4 mata kuliah, yaitu struktur tumbuhan, praktikum struktur tumbuhan, embriologi tumbuhan, praktikum embriologi tumbuhan. Jadi kalau apa namanya sudah mengambil struktur tumbuhan, berarti tidak perlu lagi mengambil yang embriologi, begitu. Jadi sudah disetarakan, gitu, ya. Terima Paham, kasih Bu. Mbak Siti paham untuk itunya, ya. Oh, paham Bu, paham. Ya, Gitu. oke. Mungkin saya lanjutkan kembali ya supaya kita bisa mempersingkat waktu untuk teman-teman yang agak-agak mirip dengan pertanyaannya. Mungkin bisa saya tidak akan bantu di sini untuk bertanya ke Bu Novi. Selain itu juga teman-teman masih memiliki fasilitas pembimbing akademik ya. Mungkin bisa nanti ditanyakan lewat pembimbing PA-nya melalui grup pembimbing akademik. Mungkin kita juga pasti akan membantu sebagai dosen. Dan benar apa kata Bu Dekan dan juga Bu Novi, kurikulum baru ini tidak akan dibuat untuk mempersulit semua teman-teman mahasiswa. Ya, saya lanjutkan kembali. Ada 3 penanya lagi yang raise hand. Yaitu kita mulai mungkin dari Mbak Melda. Mbak Melda, silakan dengan pertanyaannya. Selamat sore Ibu. Bu, saya Sore. mau tanya tentang saya kan mahasiswa RPL nih dari jenjang D3 ke S1. Ini kan ada penambahan materi tentang imunologi ya. Ya. Nah, di tempat lama di universitas di pendidikan yang lama saya sudah belajar imunologi. Apakah itu bisa dikonservasi ke yang baru atau memang saya harus mengambil imunologi lagi nanti semester berikutnya? Ya. Nah, ini kalau untuk mahasiswa RPL itu hanya boleh dilakukan 1 kali. Jadi kalau sudah diajukan tidak bisa diajukan lagi begitu ya. Tapi di sini kan imunologi itu disetarakan dengan kimia organik ya. Nah, jikalau
Mbak Melda tadi sudah mengambil kimia organik belum ya? Kalau sudah, berarti tidak perlu lagi Belum, Bu. mengambil imuno. Belum, Gimana? belum ambil, Bu. Belum ambil. Mm-mm. Berarti kalau belum ambil, berarti ya harus ambilnya ini imunologi gitu. Karena kimia organik kebetulan untuk kurikulum baru tidak ada apa namanya eh, sama seperti hidrobiologi begitu. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Novi. Teman-teman, maaf izin balik ke pertanyaan yang lewat chatbox ya, supaya bisa kita sedikit ini beralih juga pelan-pelan. Beberapa pertanyaan sudah dijawab juga oleh Mbak Heni, jadi mungkin teman-teman yang sudah terjawab saya tidak akan bacakan kembali. Yaitu, sebentar, maaf. Oke, untuk UT Kendari tadi ada yang nanya PA-nya siapa, nanti mungkin akan diinformasikan lagi ya di grup ya untuk masing-masing pembimbing akademik. Bentar. Apakah nanti akan ada penerbitan LKM yang disertakan dengan informasi mata kuliah yang disetarakan dan yang harus diambil, Bu Novi? Ya, nanti apa namanya untuk kesetaraannya akan ada ya. Kesetaraannya nanti akan ada ya teman-teman ya, jadi jangan khawatir. Kebanyakan mahasiswa mungkin bertanya terkait dengan mata kuliah tertentu Bu, seperti taksonomi vertebrata dan avertebrata. Untuk kurikulum baru nanti akan disetarakan dengan sistematika hewan. Nah, sebelumnya untuk mata kuliah taksonomi hewan, saya hanya perlu mengulang praktikum taksonomi avertebrata saja. Berarti karena perubahan untuk kurikulum ini, apakah saya tidak perlu lagi mengambil mata kuliah yang praktikum atau bagaimana? Jadi sudah tidak perlu mengambil ya. Jadi karena sudah itu. Nah, kemudian ini ada juga yang apa mengenai mahasiswa kalau yang SIPAS. Nah, kalau mahasiswa yang SIPAS itu sudah apa namanya sama seperti yang sekarang. Jadi paketnya mata kuliahnya sudah tertentu. Nah, itu yang diregistrasikan gitu ya. Jadi sudah eh, tinggal registrasi, tidak perlu memilih mata kuliah begitu ya. Kesetaraannya eh, juga by system, jadi sudah langsung ada kesetaraannya begitu. Jadi tidak perlu apa namanya eh, me- tidak perlu apa namanya memilah-milah lagi begitu ya. Itu kalau yang untuk SIPAS. Tapi kalau yang untuk non SIPAS itu tolong dicek lagi begitu ya supaya eh, jangan sampai mengambil mata kuliah yang apa namanya yang sama karena kadang-kadang itu kemarin yang kurikulum yang lama ini saja ada mahasiswa yang dia lupa semester apa namanya yang lalu sudah mengambil mata kuliah ini atau belum gitu jadi dia meregistrasikan ternyata mata kuliah tersebut sudah diregistrasikan sudah pernah diambil gitu ya dan itu tidak bisa apa namanya diganti gitu jadi sebelum registrasi harus apa benar-benar dilihat gitu. Ya silakan Bu Hikmah. Ya, terima kasih. Semoga sudah bisa menjawab ya terkait dengan hal ini. Ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan. Mungkin saya agak skip aja. Satu pertanyaan terakhir teman-teman ya. Mungkin mohon maaf tidak bisa semuanya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab nih. Jadi sekarang kan lihat kembali nih chat box-nya ya. Terkait dengan mata kuliah berpraktikum. Nantinya menyelenggarakannya di Universitas Mitra, iya benar teman-teman, nanti akan dilaksanakannya di Universitas Mitra ya, jadi tetap tidak ada perubahan. Lalu apakah perubahan kurikulum ini praktikumnya yang awalnya 13 nanti beberapa saja karena disatukan. Lalu bagaimana mungkin caranya disatukannya? Apakah ditulis tangan semua maksudnya apa ya? Atau secara selang-seling? Ini yang saya sebenarnya belum mengerti. Mungkin Mbak Alia Safitri bisa open mic untuk mudah mengerti pertanyaannya. Mbak Alia Safitri. Halo? Halo? Halo?
Seperti adanya Mbak Nina yang nanya justru. Sepertinya tidak ada, Bu. Ya udah saya langsung aja kali ya, Bu, yang lain ya. Mohon maaf sebelumnya. Apa namanya? Terkait dengan link Zoom ini, apakah nantinya akan dibagikan, Bu Novi? Apakah boleh untuk dibagikan? Iya. Nanti mungkin akan kita masukkan, akan kita berikan Teams linknya, ataupun mungkin nanti ini bisa ya, Bu, ya, masukin ke dalam YouTube. Iya. Mm-mm. Nah, oke, mungkin itu semuanya mungkin masih terkait dengan LKM. Ada beberapa nih, jadi udah dijawab. Hmm, Oh iya, ini tadi ya, Bu apa? Iku sebentar, yang Alia Safitri ya. Oh Saya ya, kan sudah mulai praktikum kalau mengikuti yang lama sekitar 13, tapi karena ada mm-mm. perubahan. Nah, ya betul, kalau yang lama, kurikulum lama itu 14 mata kuliah praktikum. Kurikulum yang baru itu 10 berpraktik, 1 praktikum gitu. Nah, kalau yang praktikum itu biokimia, itu nanti eh, nilai 100% dari praktikum. Tetapi kalau yang berpraktikum, itu nilainya ada dari pembelajaran 60% dan 40% dari UAS. Nah, eh, untuk yang berpraktikum maupun praktikum itu laporannya itu, jadi ini bukannya eh, satu mata kuliah, satu kode, kemudian berpraktik dan berpraktikum gitu, bukan seperti itu ya. Eh, jadi yang praktikum itu hanya 1 biokimia, dan itu laporannya juga masih sama seperti yang sekarang. Yang untuk berpraktikum itu juga sama, laporannya seperti sekarang juga. Misalnya, apa namanya, untuk pembahasan itu tulis tangan begitu ya. Tapi kalau untuk eh, apa latar belakang sampai di apa namanya, sampai di alat dan bahan ya, itu boleh diketik seperti itu ya. Itu mungkin ya, Mbak Alia ya. Ya, Mbak Alia, semoga bisa menjawab. Bu Novi, sepertinya waktunya sudah habis. Ya, ya. Apa bisa kita Iya, sudahi ini saja? ini Mm-mm. nanti yang pertanyaan-pertanyaan dari chatbox ini itu kan sudah apa namanya, ini ya, nanti akan kita kita jawab nanti pada saat nanti ada penyapaan, itu nanti kita akan apa namanya, kita akan bahas, atau nanti akan kita apa, kita sampaikan juga begitu. Ya, kita kan masih ada penyapaan nanti mahasiswa baru, lalu mahasiswa yang ongoing juga ya pada Ya, saat dalam awal waktu dekat juga. semester 2025 2025.2 nantinya. Jadi mungkin beberapa pertanyaan teman-teman mahasiswa bisa ditanyakan di sana, atau mungkin bisa juga ditanyakan lewat pembimbing akademik. Masing-masing sudah memiliki grup harusnya. Jika belum, kami mungkin sebagai dosen pembimbing nanti akan share kembali di grup prodi biologi. Jadi mohon aware ya teman-teman ya. Karena WhatsApp grup ini biasanya di-share melalui link WhatsApp. Jadi mohon untuk eh, eh, apa ya, bisa melihat seperti apa yang kita share nantinya di dalam grup tersebut. Iya. Iya, Nah, Bu oke. Hikmah mungkin sedikit menambahkan lagi tadi ya, Silakan. untuk yang mata kuliah berpraktikum mungkin masih ini apa namanya, masih belum ada bayangan ya teman-teman juga. Kalau mata kuliah berpraktikum itu nanti eh, praktikum akan dilakukan di PT Mitra dengan instruktur, dan itu nanti mahasiswa harus eh, apa namanya, mengunggah laporan di eh, aplikasi yang disediakan ya. Ini aplikasinya kalau yang sekarang kan praktik UTAC ID ya. Itu untuk unggah praktik, untuk unggah laporan. Nah, itu tidak ada ujiannya ya. Jadi untuk praktikum itu apa, untuk mata kuliah berpraktik yang praktikumnya itu di lab, itu tidak ada ujiannya. Ujiannya itu adalah eh, yang teorinya gitu loh ya. Itu ada tutonnya, ada UASnya. Jadi tadi mata kuliah berpraktikum tadi komposisinya, jadi saya katakan di sini tadi adalah 60% pembelajaran dan 40% UAS, itu adalah
yang UASnya ini itu dari teman-teman ujian UTM, UO, itu di situ 40 itu ya. Nah, yang 60 itu praktikum masuk di situ gitu ya. Gitu. Jadi eh, untuk mata kuliah misalnya kayak struktur apa sistematika hewan itu nanti eh, ada apa namanya 2 nilai, nilai yang UAS itu ya, dan yang dari praktikumnya itu gitu. Tapi kalau yang praktikumnya tidak ada UASnya gitu. Sama seperti yang sekarang, hanya Ya, lapor. oke. Mungkin sudah cukup menjawab ya terkait dengan praktikum, lalu beberapa penyetaraan mata kuliah juga, dan juga terkait dengan perubahan mata kuliah mungkin ya, yang harusnya mengambil di kurikulum lama mengambil fisika lalu diganti dengan bioinformatika dan lain sebagainya. Saya harap sudah cukup banyak, sepertinya teman-teman dan kita sudah cukup waktunya sudah cukup lama juga bergulir nih. Jadi mungkin saya akan mengakhiri pertemuan ini. Untuk link presensinya sudah dibagikan oleh rekan saya melalui chat box. Jadi teman-teman silakan mengambil link ini lalu mengisi daftar hadirnya. Kembali lagi mengingatkan kepada semua teman-teman mahasiswa bahwa link presensi sudah dibagikan di dalam grup. Dan sebelum kita mengakhiri, izin kepada semua teman-teman mungkin untuk buka kamera dan menggunakan virtual background yang sudah kami berikan, karena kita akan foto bersama. Kurang lebih akan sekitar 4-5 slide ya. Mungkin saya akan memberikan waktu sekitar 2 menit untuk teman-teman mempersiapkan diri. Silakan buka kamera. Lalu menggunakan virtual background yang sebelumnya memang sudah kita bagikan. Baik di grup WhatsApp maupun yang ada di dalam chat box. Oke, langsung kita mulai ya untuk di slide pertama. Jujur saya nggak tahu nanti teman-teman mahasiswa akan ada di slide berapa, jadi keep smile aja. Oke, kita akan mulai dari slide pertama dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Lalu slide kedua, hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, slide ketiga, slide berikutnya. Kita hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Ya, slide keempat. 3, 2, 1. Dan semoga ini slide terakhir. 3, 2, 1. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Kembali lagi saya mengingatkan bahwa link presensi kehadiran sudah dibagikan di dalam chat box. Mungkin untuk teman-teman yang hadir pada hari ini bisa mengisi link presensinya sebelum kita akhiri. Oke. Bu Novi izin mengakhiri acara ya. Ya, silahkan. Oke ya, teman-teman terima kasih untuk kehadirannya Terima kasih. pada siang menuju sore hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dosen, dan terima kasih juga untuk narasumber yaitu Bu Novi yang telah hadir pada sesi sosialisasi dari kurikulum prodi biologi. Bagi teman-teman mungkin yang pertanyaannya belum dijawab, bisa bertanya lewat grup PA ataupun grup biologi FST yang ada di dalam grup WhatsApp. Lalu kemudian juga kami juga masih akan ada banyak penyapaan nantinya di kurikulum di semester berikutnya, yaitu kurikulum penyapaan mahasiswa baru, ongoing, tahap karil, dan juga praktikum. Jadi mungkin pertanyaan yang belum puas bisa ditanyakan pada sesi-sesi yang lainnya berikutnya. Ya, terima kasih dan sehat-sehat selalu untuk semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Nuri. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sore Materinya nanti semuanya. kami akan share mungkin kali ya. Ibu. Mm-mm. Baik, Bu. Terima kasih. Bersama dengan link
hari ini. Kita nanti akan share melalui YouTube dan juga melalui Teams. Jadi jangan khawatir. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu semuanya. Izin lab, Bu.